Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Deswita dengan NIM 30500122023, kelas SAA 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, proses masuknya Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Namun, proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat para tokoh yang mengemukakan pendapat itu. Diantaranya, ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Perdagangan Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Sabak, Sabai, atau Seribusa. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawfurd, Keizer, Neiman de Hollander, Z. Muhammad Naqoid Al-Attas dalam bukunya yang berjudul Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu, dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Bahkan Hamka menuduh bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari Hindia adalah sebuah bentuk propaganda bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni. Yang kedua, berita dari Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu ia singgah ke Sumatera bagian utara. Yang ketiga, berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi. Yang keempat, berita dari Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Arnold pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika mereka mendominasi perdagangan barat sampai timur sejak abad-abad awal Hijrah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera disebut Tahsih. Yang kelima, berita dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di Leran atau Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah merusak. Batu ini memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun. Kedua, makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Selanjutnya, jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan.
Di antara saluran islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana perdagangan-perdagangan Muslim Arab, Persia, India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran islamisasi yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami istri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Saluran islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalinan dengan islamisasi. Yang ketiga, melalui jalur tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi, karena tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 sampai ke-18. Dan hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidupnya bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses islamisasi, karena menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai. Yang kelima, melalui jalur kesenian. Saluran islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Contoh lain dalam hal ini adalah dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat melalui cerita-cerita wayang yang itu disisipkan ajaran agama Islam. Yang keenam, melalui jalur politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Para politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.